Aku Dika, dan ini adalah kisahku. Kisah yang bermula dari sebuah bisikan, sebuah ambisi, dan sebuah kesalahan fatal. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, apalagi pada cerita-cerita kuno. Tapi, saat itu, aku dan dua sahabatku, Rian dan Gary, sedang dilanda kebosanan akut. Hidup kami terasa datar, dan kami mendambakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Segalanya berubah ketika kami mendengar desas-desus tentang harta karun kuno yang tersembunyi di sebuah gunung terpencil. Bukan emas, bukan perak, melainkan sebuah batu yang disebut Batu Merah Delima. Konon, batu itu adalah kunci menuju kekayaan abadi. Kami bertemu dengan seorang kakek tua yang memberikan petunjuk. Matanya kosong, suaranya parau, dan setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti mantra. Batu itu tidak bisa diambil sembarang orang, bisik kakek itu. Ia dijaga oleh penjaga yang tak terlihat. Siapapun yang tamak akan menjadi miliknya. Kami tidak memedulikan peringatan itu. Kami menganggapnya sebagai bagian dari bumbu cerita. 3 hari kemudian, kami berangkat. Pendakian yang kami lakukan tidak seperti pendakian yang pada umumnya. Rian yang selalu bersemangat, kini tampak tegang. Gary yang biasanya banyak bicara, mendadak pendiam. Sementara aku, Dika, yang memimpin perjalanan, merasakan firasat aneh. Firasat yang seharusnya aku ikuti. Malam pertama, kami mendirikan tenda di kaki gunung. Di tengah kegelapan, kami mendengar suara-suara aneh. Suara bisikan yang tidak jelas asalnya, suara tawa yang dingin dan menakutkan. Tapi kami mengabaikannya. Keinginan untuk mendapatkan harta karun itu lebih besar dari rasa takut kami. Pagi harinya, kami melanjutkan pendakian. Medan yang kami lalui semakin sulit. Kami menyusuri jalan setapak yang sempit dan curam. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah danau yang diselimuti kabut. Danau itu indah, tapi juga misterius. Di tengah danau, sebuah cahaya merah menyala. Rian yang pertama melihatnya, berteriak kegirangan. "Lihat, itu dia!" teriaknya. Kami semua terpana. Sebuah batu berwarna merah delima memancarkan cahaya yang memekau. Cahaya itu seolah memanggil kami, menarik kami untuk mendekat. Kekayaan atau kutukan? Kami tidak tahu, tapi kami tidak bisa menahan diri. Kami melangkah maju tanpa menyadari bahwa kami baru saja membuka pintu menuju sebuah teror yang akan mengubah hidup kami selamanya. Cahaya merah delima itu seolah-olah membius kami. Rian, Gary, dan aku, Dika, berjalan mendekat. Kaki kami terasa ringan, seolah-olah ada magnet kuat yang menarik kami. Kabut semakin tebal, membuat danau di sekitar kami tampak lebih misterius. Aku melirik Rian dan Gary. Wajah mereka pucat pasi, namun matanya tetap terpaku pada batu yang bersinar itu. "Harta karun itu benar-benar ada," bisik Gary, suaranya bergetar. "Kita akan menjadi kaya," timpal Rian, senyum lebar terukir di wajahnya. Aku adalah orang pertama yang sampai di tepi danau. Cahaya dari batu itu terasa hangat di kulitku. Tanpa ragu, aku menjulurkan tanganku dan menyentuhnya. Dingin, bukan dinginnya air danau, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku langsung menarik tanganku. Namun, batu itu tidak lepas. Batu itu menempel kuat di telapak tanganku, seperti bagian dari diriku. "Ada apa, Dika?" tanya Rian. "Ini tidak bisa lepas," jawabku, panik. Rian dan Gary mencoba membantuku melepaskan batu itu, tapi usaha mereka sia-sia. Batu itu tidak bergeming. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Malam tiba, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat danau, berharap besok pagi batu itu bisa lepas. Tapi malam itu tidak seperti malam-malam lainnya. Suara bisikan yang kami dengar di kaki gunung kini terdengar lebih jelas, seperti suara bisikan ribuan orang yang saling tumpang tindih. Kemudian suara itu berubah menjadi rintihan, rintihan seorang wanita yang pilu. Bulu kuduk kami meremang. Aku dan Gary saling menatap. Rian yang biasanya pemberani, kini bersembunyi di balikku. Dari balik kabut tebal, sebuah bayangan putih melayang perlahan di atas danau. Bayangan itu berbentuk seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya.
Ia tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya membuat udara di sekitar kami semakin dingin. Perlahan, bayangan itu melayang ke arah kami. "Lari!" teriakku. Kami bergegas keluar dari tenda dan lari tanpa arah. Kami tidak tahu apa yang kami kejar, tapi kami tahu apa yang kami tinggalkan. Sebuah batu merah delima yang mungkin bukan harta, melainkan kutukan. Hujan turun dengan lebat, mengguyur tubuh kami yang basah kuyup. Suara guntur memekakan telinga, dan setiap kilatan petir menerangi hutan, menunjukkan sosok wanita berambut panjang itu melayang di belakang kami. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya yang memancarkan cahaya merah sama seperti batu yang menempel di tanganku menatap tajam ke arah kami. Kami lari, melompat dari satu akar ke akar lain, tanpa tujuan, tanpa tahu kemana harus pergi. Nafas kami terengah-engah, rasa takut kini jauh melampaui rasa lelah. Rian tersandung dan terjatuh, kakinya terkilir. "Aku tidak bisa lari lagi," teriak Rian, suaranya pecah karena ketakutan. "Kita harus terus lari, Rian," teriak Gary, berusaha membantunya berdiri. Aku melihat bayangan itu semakin dekat, matanya kini bersinar lebih terang. "Di sana ada gubuk," teriakku, menunjuk sebuah bangunan tua di tengah hutan yang baru saja terlihat karena kilatan petir. Kami lari menuju gubuk itu, berharap bisa berlindung dari hujan dan teror yang mengejar kami. Kami menerobos pintu kayu yang sudah lapuk dan masuk ke dalam. Suasana di dalam gubuk itu terasa lebih dingin dan lembab dari luar. Kami mengunci pintu dan bersembunyi di sudut, saling berpelukan, gemetar ketakutan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Aku mengamati sekeliling gubuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan. Di tengah gubuk, sebuah kolam yang airnya berwarna merah pekat dan berbau amis menyita perhatian kami. Tiba-tiba, permukaan air kolam itu bergejolak. Sesuatu bergerak di dalamnya, perlahan-lahan naik. Semburat air merah menyembur ke atas, menodai wajah dan pakaian kami. Kolam itu seperti mengeluarkan darah. Dan dari dalam kolam itu muncullah sosok yang selama ini mengejar kami. Seorang wanita dengan gaun putih yang compang-camping, rambutnya basah dan menutupi wajahnya. Ia tidak lagi melayang, tetapi berdiri di hadapan kami. Langkahnya terasa berat. Ia menatap lurus ke arahku, ke arah batu merah delima yang menempel di tanganku. "Kembalikan batuku," bisiknya. Suaranya serak dan menusuk. "Atau nyawa kalian akan melayang." Tatapannya penuh amarah. Aku tahu kali ini tidak ada lagi jalan untuk lari. Kami sudah terjebak dan aku harus membuat keputusan. Suara serak wanita itu menggema di dalam gubuk tua. "Kembalikan batuku, atau nyawa kalian akan melayang." Matanya yang merah menyorot tajam, memancarkan kebencian yang mendalam. Rian dan Gary yang ketakutan bersembunyi di belakangku. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Aku tahu kami sudah tidak punya pilihan. Kami harus melawan atau lari. Aku memutar pandanganku mencari jalan keluar. Pintu di belakang kami terkunci, dan kolam merah di tengah ruangan menjadi satu-satunya jalan. "Kita harus lari," teriakku, meraih tangan Gary. "Kemana? Wanita itu ada di luar," jawab Gary, panik. "Pintu belakang, ada jurang di sana," bisik Rian, suaranya bergetar. Kami berlari menuju pintu belakang gubuk. Aku membukanya dengan paksa, dan kami terkejut. Di depan kami terbentang jurang yang sangat dalam. Di bawahnya, kabut tebal menyelimuti danau yang kami lewati sebelumnya. Di belakang kami, wanita itu melayang mendekat. Wajahnya yang pucat kini terlihat jelas dan menakutkan. "Kembalikan batuku," teriaknya lagi. Suaranya memecah keheningan malam.
Kami tidak punya pilihan. Kami harus melompat atau kami akan mati di tangan wanita itu. Aku bersiap untuk melompat. Kita lompat bersama, teriakku. Rian menggelengkan kepala. Tidak bisa, Dika. Kita tidak bisa mati karena batu itu. Sebelum aku bisa menjawab, Rian mendorongku dengan sekuat tenaga. Tubuhku tidak seimbang dan aku terjatuh ke jurang. Pergilah ke sana dan kembalikan batu itu. Kami tidak mau mati bersamamu, teriak Rian. Tatapannya penuh ketakutan dan putus asa. Tubuhku melayang di udara, melewati pepohonan dan mendarat di atas permukaan danau. Airnya tidak sedingin yang aku bayangkan. Aku membuka mata. Aku tidak melihat pepohonan aku danau. Aku berada di sebuah tempat yang aneh. Tanah di bawah kakiku berwarna merah dan pohon-pohon di sekelilingku tampak seperti arang. Langit di atas berwarna abu-abu. Aku terlempar ke dunia lain. Aku membuka mataku. Tidak ada lagi jurang, tidak ada lagi gubuk, dan tidak ada lagi Rian serta Gary. Yang ada hanya hamparan tanah merah yang retak dan pohon-pohon hitam pekat yang menjulang tinggi seperti arang. Langitnya berwarna abu-abu dan tidak ada matahari. Udara terasa berat dan aku bisa merasakan bisikan-bisikan aneh di sekelilingku. Suara-suara itu terdengar seperti ratapan orang-orang yang tersesat. Di mana aku? Gumamku. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di kepalaku. Bukan suara yang kudengar dari luar, melainkan suara yang berasal dari dalam diriku sendiri. Kau berada di alam antara, wahai manusia tamak. Suara itu berbisik, serak dan dingin. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap dalam keserakahan berkeliaran. Aku menoleh ke arah tanganku. Batu merah di lima itu kini bersinar lebih terang, seolah-olah menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya. Aku tahu, batu ini yang membawaku ke sini. Langkah-langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aku bersembunyi di balik pohon arang. Sosok-sosok aneh berjalan di depanku. Mereka memiliki tubuh manusia, tapi wajah mereka kosong. Hanya lubang hitam yang menganga. Mereka tidak memiliki mata, hidung atau mulut. Mereka melayang, bukan berjalan. Aku bisa merasakan tatapan kosong mereka, dan aku tahu mereka mencariku. Aku terus berlari, mencoba menghindari mereka. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku harus lari. Aku tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Di tengah-tengah hutan arang, aku melihat sebuah danau. Airnya berwarna hitam pekat. Dan di tengah danau itu, sebuah perahu tua terombang-ambing. Di atas perahu itu, duduk seorang wanita yang wajahnya tertutup cadar hitam. Aku tahu, dia adalah penjaga alam ini. Kau harus mengembalikan batu itu, bisiknya. Suaranya lembut tapi menusuk. Atau kau akan terjebak di sini selamanya. Apa yang harus Dika lakukan? Beranikah ia menghadapi penjaga itu? Apakah ia akan berhasil kembali ke dunianya? Suara wanita bercadar itu mengalun bagai melodi yang menusuk tulang. Kau harus mengembalikan batu itu, atau kau akan menjadi bagian dari mereka. Ia menuju ke arah sosok-sosok hantu tanpa wajah yang kini mengelilingiku. Mereka bergerak lambat, seolah-olah menungguku membuat keputusan. Aku tahu, jika aku tidak mengambil tindakan, mereka akan menelanku. Bagaimana caranya? Tanyaku. Suaraku bergetar. Wanita bercadar itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya ke arah danau hitam. Tiba-tiba, dari dalam danau itu, sebuah pusaran air muncul, menarik perhatianku. Tiga bayangan hitam muncul dari pusaran itu, berbentuk seperti Rian, Gary, dan diriku. Mereka terlihat seperti cermin yang sudah pecah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jangan berikan batunya, Dika. Kita bisa menjadi kaya. Teriak bayangan Rian. Suaranya terdengar serak. Jangan dengarkan dia. Batu ini hanya membawa malapetaka. Teriak bayangan Gary. Sementara itu bayangan diriku sendiri hanya menatapku, matanya kosong dan hampa. Aku merasa bingung. Apakah ini ilusi? Atau ini adalah jiwaku yang lain?
Wanita bercadar itu melambaikan tangannya dan tiga bayangan itu mulai berputar di sekitarku. Bisikan-bisikan mereka semakin keras. Ambil batunya, kita akan kaya. Tinggalkan batu itu, kita akan selamat. Aku merasakan kepala pusing dan tiba-tiba sebuah suara lain muncul di kepalaku. Kau harus memilih, Dika, jiwamu sendiri atau jiwamu yang lain. Pilihanmu akan menentukan nasibmu. Aku memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Satu sisi, aku ingin menjadi kaya, seperti yang dikatakan bayangan Rian. Di sisi lain, aku ingin selamat, seperti yang dikatakan bayangan Gary. Tapi aku tidak bisa memilih keduanya. Aku membuka mataku dan melihat bayangan diriku sendiri. Matanya yang kosong mengingatkan pada penyesalan dan ketakutan yang aku rasakan. Aku membuat keputusan, aku harus memilih satu. Bisikan dari tiga bayangan itu semakin keras, menuntutku untuk memilih. Kepala terasa pusing dan rasa sakit menyebar dari tangan yang memegang batu. Aku menatap bayangan diriku sendiri yang hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Bayangan itu adalah cermin dari diriku yang terdalam, jiwa yang lelah, yang putus asa. Aku tidak ingin menjadi seperti itu, bisikku pada diriku sendiri. Aku mengambil keputusan, aku menutup mataku dan berteriak, "Aku tidak akan memilih kekayaan! Aku ingin keluar dari sini! Aku ingin pulang!" Saat aku membuka mata, bayangan Giri dan Rian sudah tidak ada. Yang ada hanya bayangan diriku yang masih menetapku, matanya masih kosong. Aku mengelurkan tanganku ke arah bayangan itu, seolah-olah ingin menyentuhnya. Dan saat aku menyentuh bayangan itu, aku merasa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Bayangan itu pecah menjadi ribuan kepingan, seperti cermin yang jatuh. Tiba-tiba, suara wanita bercadar itu terdengar lagi. "Kau telah memilih, Dika. Kau telah memilih untuk meninggalkan jiwamu sendiri. Dan sekarang kau harus membayar harganya." Danau hitam itu bergejolak dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk aneh dengan tubuh seperti serangga raksasa dan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu bergegas mendekatiku, mengeluarkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Aku tahu mereka akan memangsaku. Aku berlari, tapi mereka lebih cepat. Mereka terbang, mengelilingiku dan menyudutkanku. Tiba-tiba, aku tersandung dan jatuh ke tanah. Aku melihat tangan-tangan serangga itu bergerak ke arahku. Aku memejamkan mataku, menunggu hal terburuk terjadi. Tapi tidak ada apa-apa. Ketika aku membuka mata, aku melihat wanita bercadar itu di depanku. Ia berdiri di antara aku dan makhluk-makhluk itu, melindungiku. "Hanya jiwa yang kuat yang bisa menembus alam ini," bisiknya. "Kau telah membuktikannya, tapi perjalananmu belum selesai. Kau harus mengembalikan batu itu ke tempatnya. Hanya di sana, kau akan menemukan jalan keluar." Ia menunjuk sebuah gunung yang sangat tinggi, puncaknya diselimuti kabut dan terlihat samar-samar. "Di sana, kau akan menemukan jalan pulang." Aku mengangguk, tanpa berkata-kata. Kepercayaan diriku yang sempat hilang, kini sedikit demi sedikit kembali. Aku mengamati kembali wanita bercadar itu dan menunjuk ke arah gunung. Matanya tidak terlihat, namun aku tahu ia sedang menatapku. "Di sana," bisiknya lagi. "Kau akan menemukan penjaga terakhir. Dia akan memberimu jalan pulang. Tapi, kau tidak bisa pergi dengan tangan kosong." Tiba-tiba, dari dalam danau hitam, muncul sebuah pedang yang terbuat dari kabut. Pedang itu mengambang di udara seolah-olah menungguku. Aku mengulurkan tanganku, dan pedang itu melayang ke arahku. Saat aku memegang pedang itu, sebuah suara bergema di kepalaku. "Pedang ini adalah kehendakmu, Dika. Gunakan ia untuk melawan keserakahan yang ingin merenggut jiwamu." Aku menoleh ke arah wanita bercadar itu, tapi ia sudah tidak ada. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk serangga raksasa yang kini terbang ke arahku. Aku memegang pedang itu erat-erat. Aku tahu ini adalah ujian terakhir. Aku mulai berlari. Setiap langkah kakiku meninggalkan jejak di atas tanah merah. Aku berlari menembus hutan arang, menghindari pohon-pohon yang menjulang tinggi. Makhluk-makhluk serangga itu terbang di belakangku. Suara mendesis mereka terdengar semakin dekat. Aku tahu, jika aku berhenti, aku akan mati.
Di tengah-tengah perjalanan, aku bertemu dengan Gary dan Ryan. Mereka tidak terlihat seperti hantu lagi. Mereka berdiri di hadapanku, wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Dika, tolong kami. Mereka akan membunuh kami," teriak Ryan. "Kami terjebak di sini. Kami tidak bisa keluar," teriak Gary. Aku terkejut. Apakah ini nyata atau hanya ilusi? Aku tidak tahu, tapi aku harus mengambil keputusan. Apakah aku akan menolong mereka atau melanjutkan perjalananku? Tanpa ragu, aku melangkah mendekat. Aku harus menolong mereka. Tapi saat aku melangkah, makhluk-makhluk serangga itu terbang ke arah Gary dan Ryan. Mereka meraung dan menerkam Gary dan Ryan. Gary dan Ryan berteriak kesakitan, dan dalam hitungan detik, mereka menghilang dimangsa oleh makhluk-makhluk itu. Aku terkejut. "Tidak!" teriakku. Aku tidak bisa menolong mereka. Aku harus terus berlari. Aku terus berlari mengejar bayangan gunung di depanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu aku harus sampai di sana. Aku terus berlari, napas terengah-engah. Bayang-bayang Gary dan Ryan yang lenyap dimakan serangga raksasa berputar di kepalaku. Aku tidak bisa menolong mereka, dan itu membuatku merasa bersalah. Rasa sakit di kakiku kini sudah tidak terasa, digantikan oleh rasa putus asa. Namun, aku tidak bisa menyerah. Aku harus sampai ke puncak gunung itu. Puncak gunung itu diselimuti kabut yang sangat tebal. Udara semakin dingin, dan aku bisa merasakan kekuatan gaib yang sangat besar. Aku melihat sebuah gua. Gua itu gelap, dan dari dalamnya, aku mendengar suara tangisan. "Masuklah, wahai jiwa yang rapuh," bisik sebuah suara. Aku masuk ke dalam gua itu. Di dalamnya aku melihat seorang wanita duduk di atas singgasana yang terbuat dari batu. Wajahnya dipenuhi oleh air mata. Ia memakai gaun putih yang compang-camping sama seperti wanita di gubuk itu. Tapi, ia memiliki mata yang penuh dengan kesedihan. Ia adalah penjaga terakhir yang diceritakan oleh wanita bercadar. "Kau telah sampai," bisiknya, suaranya parau. "Kau telah melewati ujian, tapi kau harus mengembalikan batu itu ke tempatnya. Hanya dengan begitu, kau akan menemukan jalan pulang." Wanita itu menunjuk ke arah patung seorang wanita di hadapannya. Di dada patung itu, sebuah lubang menganga seolah-olah menunggu sesuatu. "Kau harus meletakkan batu itu di sana," bisiknya lagi. "Tapi, kau harus mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang sangat berharga bagimu." Aku menatap tanganku. Batu merah delima itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa kembali dengan batu ini. Tapi, apa yang harus aku korbankan? "Cinta," jawab wanita itu seolah bisa membaca pikiranku. "Batu ini adalah simbol keserakahan, dan satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan mengorbankan cinta. Cinta yang paling kuat." Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapanku. Bayangan itu adalah Winda, kekasihku. Wajahnya terlihat sedih dan matanya dipenuhi air mata. Aku tahu Winda adalah satu-satunya cinta sejatiku. Aku tidak bisa melakukannya, gumamku. "Jika kau tidak melakukannya, kau akan terjebak di sini selamanya bersama jiwamu yang lain, dan ia akan mengendalikan dirimu selamanya," bisik wanita itu. Aku menatap Winda yang hanya bisa menatapku dengan sedih. Aku tahu ini adalah pilihan yang harus aku buat. Pilihan antara cintaku atau nyawaku. Bayangan Winda berdiri di depanku. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia tidak bisa bicara, tapi aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku tahu, jika aku meletakkan batu ini di patung itu, aku akan kehilangan semua ingatanku tentang Winda. Aku tidak akan pernah bisa mencintainya lagi. Tapi, jika aku tidak melakukannya, aku akan terjebak di sini selamanya, menjadi salah satu jiwa yang kosong. "Kau harus memilih, Dika," bisik wanita penjaga itu. "Jika kau benar-benar mencintainya, kau akan rela melepaskannya." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku menoleh ke arah patung itu.
Aku melihat lubang di dada patung itu seolah-olah menganga, menungguku. Aku memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu merah delima itu dari tanganku. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari tanganku ke seluruh tubuhku. Aku menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Aku merasa seperti jiwaku ditarik keluar dari tubuhku. Aku melihat bayangan Winda tersenyum padaku, senyum yang penuh dengan kesedihan dan cinta. Kemudian ia memudar menjadi debu dan menghilang. Aku membuka mataku dan melihat tanganku. Batu itu tidak ada. Ia kini berada di dalam lubang di dada patung itu. Patung itu menyala, memancarkan cahaya merah yang kuat. Tiba-tiba, suara wanita penjaga itu terdengar lagi. Kau telah memilih. Kau telah melepaskan keserakahan. Dan sekarang, kau bebas. Wanita itu menunjuk ke arah belakang. Aku melihat sebuah pintu yang terbuat dari cahaya. Aku tahu itu adalah jalan pulang, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku merasa kosong, jiwaku terasa hampa, seolah-olah ada bagian dari diriku yang hilang. Aku tidak bisa mengingat Winda. Aku tidak bisa mengingat senyumnya, suaranya, atau bahkan namanya. Aku hanya tahu ada sesuatu yang hilang dari diriku. Aku berjalan menuju pintu cahaya itu. Aku menoleh ke belakang dan melihat wanita penjaga itu tersenyum padaku. Ia tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Saat aku melangkah masuk ke dalam pintu, sebuah suara bergema di kepalaku. Kau telah mengorbankan cintamu, Dika. Tapi jangan khawatir, ia akan selalu ada di hatimu. Ia akan menjadi bagian dari dirimu selamanya. Aku melangkah masuk ke dalam pintu cahaya. Seketika, rasa dingin yang menusuk tulang menghilang. Bau tanah yang lembab dan pohon-pohon yang layu berganti dengan aroma segar. Aku membuka mataku dan melihat langit biru. Sinar matahari terasa hangat di kulitku. Aku berada di sebuah rumah sakit. Aku melihat ibuku duduk di samping ranjangku. Wajahnya penuh dengan air mata. Di sampingnya, Rian dan Gary berdiri. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka terlihat lega, tapi juga ketakutan. "Dika, kau sudah sadar!" teriak ibuku, memelukku erat-erat. Aku menatapnya. Aku tahu dia ibuku, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Aku melihat Rian dan Gary. Aku tidak tahu siapa mereka. "Siapa kalian?" tanyaku. Rian dan Gary terkejut. Mereka saling menatap. Wajah mereka pucat. "Ini aku, Rian, dan ini Gary," kata Rian. Suaranya bergetar. Kita sahabatmu." "Sahabat?" gumamku, mencoba mengingat, tapi tidak ada yang datang. Kemudian dokter datang. Ia menjelaskan bahwa aku mengalami amnesia. Aku jatuh ke jurang dan menderita trauma kepala yang serius. Aku tidak bisa mengingat apa-apa tentang pendakian itu. Aku tidak bisa mengingat tentang batu merah delima. Aku tidak bisa mengingat tentang wanita itu. Aku hanya tahu, aku terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku. Aku bermimpi tentang seorang wanita yang wajahnya penuh air mata. Ia memakai gaun putih yang compang-camping dan ia tersenyum padaku. Senyum itu terasa sangat familiar, tapi aku tidak tahu siapa dia. Saat ia tersenyum, sebuah cahaya kecil keluar dari dadanya dan masuk ke dalam diriku. Aku tidak tahu siapa wanita itu, tapi aku merasa ada sesuatu yang terhubung di antara kami. Aku merasa aku pernah bertemu dengannya, tapi aku tidak tahu di mana. Aku tidak tahu apa hubunganku dengannya. Aku hanya tahu, ia adalah bagian dariku selamanya. Setahun telah berlalu. Hidupku kembali normal. Aku bekerja di sebuah kantor di kota. Rian dan Gary juga sudah kembali bekerja. Mereka berdua selalu berusaha untuk menjauh dariku, seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan.
Aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa mengingat apa-apa, tapi aku tahu ada sesuatu yang terputus di antara kami. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe. Matanya terlihat sedih, tapi juga penuh dengan cinta. Wajahnya terlihat familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. "Maaf, apa kita pernah bertemu?" tanyaku. Wanita itu tersenyum. "Mungkin," jawabnya, suaranya terdengar lembut. "Namaku Winda." "Winda?" Nama itu terasa sangat familiar. Aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku. "Maaf, aku tidak bisa mengingat apa-apa," gumamku. Winda mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu," bisiknya. "Tapi jangan khawatir, aku akan selalu di sini." Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku. Aku melihat kilasan-kilasan masa lalu. Aku melihat diriku jatuh ke jurang. Aku melihat Gary dan Ryan mendorongku. Aku melihat wanita di dalam gua. Ia memintaku untuk mengorbankan cintaku. Aku melihat Winda, kekasihku, yang tersenyum padaku. Aku menangis. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku tidak bisa percaya Ryan dan Gary mengkhianatiku. Aku tidak bisa percaya aku mengorbankan Winda demi nyawaku. Aku menatap Winda. Wajahnya penuh dengan air mata. Aku memeluknya erat-erat, seolah-olah aku takut kehilangannya. "Aku minta maaf, Winda. Aku minta maaf," bisikku. Winda membalas pelukanku. "Tidak apa-apa, Dika. Aku di sini. Aku di sini." Kemudian aku berbalik dan melihat Ryan dan Gary berdiri di luar kafe. Wajah mereka pucat pasi. Mereka melihatku menangis dan memeluk Winda. Mereka tahu aku sudah mengingat semuanya. Ryan dan Gary lari, aku tidak mengejar mereka. Aku hanya bisa menatap punggung mereka. Aku tahu mereka akan selalu dihantui oleh rasa bersalah. Aku tidak bisa memaafkan mereka, tapi aku juga tidak bisa membenci mereka. Aku kembali menatap Winda yang tersenyum padaku. "Aku mencintaimu, Winda," bisikku. "Aku juga mencintaimu, Dika," jawabnya. Mereka berdua duduk. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku dari awal hingga akhir. Dan Winda, ia hanya mendengarkan. Ia tahu aku telah berjuang untuk kembali. Aku telah mengorbankan cinta, tapi aku tidak pernah kehilangannya. Karena cinta itu ada di hatiku selamanya.